Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan masih pada subbab yang pertama di bab barisan. Di sini akan diperkenalkan konsep ekor barisan. Di sini maksudnya adalah kita ingin melihat bahwa suatu barisan itu meskipun kita potong sebagian sukunya di awal, atau katakanlah dipotong sebanyak M suku pertamanya, itu hasil sisanya nanti itu tetap juga memiliki kecenderungan atau kekonvergenan jika memang dia konvergen ke arah yang sama dengan sebelum barisannya kita hilangkan sebagian suku pertamanya. Nah, konsep inilah yang kita perkenalkan sebagai konsep ekor barisan. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat definisi 31.8. Jika barisan X, X1, X2, Xn dan seterusnya adalah barisan bilangan real, kemudian M adalah bilangan asli, maka ekor ke M dari barisan X itu disimbolkan dengan X indeks M. Ekor ke M dari barisan X didefinisikan sebagai kita ambil suku ke M tambah satunya ini, kemudian M tambah 2 dan seterusnya. Jadi dihilangkan M suku pertamanya. Contoh, misalnya kita punya barisan X-nya ini 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kita ingin menemukan ekor ketiganya ini atau X3-nya. Maka kita cukup hilangkan 3 suku pertamanya, berarti hilangkan 2, hilangkan 4, hilangkan 6. Maka ekor ketiga dari barisan X adalah 8, 10 dan seterusnya ini. Berdasarkan definisi ini, maka kita bisa punya juga teorema 319 kaitannya dengan ekor barisan. Misalkan kita punya barisan X, yakni Xn, merupakan barisan bilangan real, dan kita juga punya bilangan asli M. Barisan atau ekor barisan ke M dari X ini, yakni XM tambah 1, XM tambah 2 dan seterusnya, itu konvergen jika dan hanya jika barisan X-nya sendiri konvergen. Atau kita bisa tulis ini, limit XM sama dengan limit X. Untuk melihat buktinya sebenarnya cukup sederhana, yakni kita cukup mengingat bahwa kalau kita punya bilangan asli P, kemudian kita punya suku ke P dari ekor barisannya, maka pasti dia merupakan suku ke P tambah M di barisannya. Mengingat tadi kan M itu adalah sebanyak suku yang dihapus. Berarti kalau dia suku ke P di ekornya, maka aslinya dia adalah suku ke P tambah M di barisannya. Contoh tadi yang ini. Misalnya ini suku pertama di ekornya. Maka karena ekornya tadi dihapus 3, berarti dia adalah suku ke pertama tambah 3, berarti suku keempat di barisannya ini. Suku keempat. Begitu analoginya. Selanjutnya, dengan hal tersebut maka sama juga kalau kita punya Q yang nilainya lebih daripada M, ekor ke M lebih dari M-nya, maka suku ke Q dari barisannya itu juga merupakan suku ke Q kurang M dari ekornya. Karena kan ekor ke M kan artinya dihapus M suku pertamanya ya. Contohnya tadi, misalnya kita punya suku ke berapa ini? Ini suku ke 1, 2, 3, 4, ini suku ke 5 di barisannya. Maka di ekornya dia pasti suku ke 5 kurang 3, karena ekor ketiga. Berarti suku kedua harusnya ini 10. 1, 2, berarti betul suku kedua. Seperti itu maksudnya. Ini kan jadinya suku kedua ya. Selanjutnya, inilah yang kita gunakan konsep ini dan konsep ini untuk membuktikan teorema. Kita akan buktikan terlebih dahulu bahwa kalau barisannya konvergen maka ekornya konvergen. Berarti misalkan barisannya konvergen ke X, kita akan tunjukkan ekornya juga konvergen ke X. Ambil sebarang epsilon besar 0, kemudian karena konvergen ke X di barisan X-nya, maka ada bilangan K
sehingga semua n yang lebih besar dari k berlaku Sn kurang X itu kurang dari epsilon. Maka kita bisa perhatikan bahwa untuk semua k yang nilainya lebih dari sama dengan k epsilon dikurangi ini, gunakan konsep tadi di ekor. Mana tadi yang ini? Ya, ini. Kita periksa di ekornya. Berarti suku ke k di barisannya merupakan suku ke k kurang m di ekornya. Tentu di sini kita asumsikan k-nya ini diambil yang lebih dari m-nya. Itu saya rasa tidak ada masalah. Kemudian kita punya nanti untuk semua suku k yang lebih dari selisih antara k epsilon kurang m, itu pasti berlaku xk kurang x kurang dari epsilon. Saya kira ini jelas mengapa, karena sk yang di sini juga itu adalah xn yang ada di sini. Sama. Makanya terpenuhi. Sehingga k untuk si ekor m, km itu dipilih k epsilon kurang m. Akhirnya didapat juga sm konvergen ke x. Dengan cara yang sama kita bisa lihat bagaimana kalau yang diketahui ekornya konvergen, apakah barisannya konvergen. Jadi misalkan ekornya konvergen, berarti kalau dia konvergen, untuk sebarang epsilon besar 0 pasti ada km epsilon atau bilangan asli k yang berkaitan dengan si ekor. Sehingga semua k yang lebih dari km epsilon itu berlaku ini. Nah, suku ke km epsilon itu sama saja dengan suku ke kf ini, suku ke ditambah m ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, kalau dia sukunya di ekornya, maka pasti ini dipakai. Berarti dia sukunya km tambah m ini. Kita ambil k epsilonnya km tambah m. Ya. Karena suku ke km itu dari ekor adalah suku ke km tambah m di barisannya, makanya dipilih k epsilonnya adalah km tambah m. Nah, terpenuhi juga nanti yang ini. Pokoknya dicari k-nya sehingga xn yang di sini juga adalah dari sini xk-nya. Terbuktilah bahwa xm konvergen ke x. Kemudian di sini dikatakan ada istilah ultimately. Di sini maksudnya kalau kita bisa lihat contohnya ultimately constant, artinya mungkin di awal-awalnya beberapa suku barisan sebanyak berhingga barisan sukunya tidak konstan atau berubah-berubah, tapi setelahnya dia konstan terus. Inilah yang disebut dengan ultimately constant. Kalau bentuknya begini berulang-berulang tidak pernah teratur atau tidak pernah konstan, meskipun teratur, itu namanya tidak ultimately constant. Itu untuk istilah tambahan. Jadi kita bisa mengatakan barisan itu seperti itu, ultimately constant atau not ultimately constant. Kalau dia ini mungkin ultimately convergent atau tidak ultimately convergent, bisa juga seperti itu. Jadi ultimate terminologi di sini. Ini tambahan saja sebenarnya, dan ini agak jarang mungkin digunakan. Baik, kita coba selanjutnya nanti untuk pembahasan terkait contoh-contoh mungkin. Kita lihat dulu beberapa contoh. Oh iya, di sini sebelum masuk contoh ada teorema ya. Tentunya ketika kita mencari kekonvergenan atau bukan mencari ya, ketika kita ingin membuktikan kekonvergenan suatu barisan, sebelumnya di contoh di video sebelumnya kita sudah pelajari bahwa terkadang bentuknya kita kaitkan dengan konsep barisan lain. Contohnya contoh sebelumnya itu yang bentuknya mungkin pas ini ya, pas bentuknya seperti ini mungkin ya, seper n tambah 1 ini nanti dapatnya kurang dari sama dengan seper n ini mungkin ya. Ya, nanti berarti ini kan barisan lain, ini juga barisan lain. Ternyata dengan menghubungkan seperti ini akan mempermudah pengerjaan kita. Sekarang kan kita sudah tahu bahwa seper n itu konvergen. Nah, kalau kita punya model seperti ini, dijamin juga nanti bahwa seper n kuadrat tambah 1 ini juga konvergen. Bentuk hubungan seperti itu akan kita lihat berdasarkan teorema 310.
Sehingga beberapa kondisi nanti barisan itu tidak perlu dibuktikan dengan menggunakan definisi langsung. Bisa kita gunakan teorema 3110, yakni menemukan suatu barisan AN yang konvergen ke 0 dengan sifat tertentu. Coba kita lihat teoremanya. Diberikan barisan Xn, barisan bilangan real, dan X bilangan real. Jika kita punya barisan AN yang merupakan barisan bilangan real positif, tapi dia konvergen ke 0. Kemudian juga kita punya bilangan real positif C, dan juga ada bilangan asli M yang sifatnya ini mutlak Xn kurang X kurang dari sama dengan CAN untuk semua N lebih dari sama dengan M, maka kita katakan bahwa Xn juga konvergen ke X. Maksudnya seperti apa? Berarti kalau kita bisa menemukan ekor ke M kurang 1 dari barisan Xn yang sifatnya itu adalah Xn kurang X kurang dari sama dengan C kali AN, di mana C itu bilangan positif, AN itu barisan yang konvergen ke 0, maka dijamin Xn itu konvergen ke X. Yang penting dia memenuhi ini. Sehingga nanti tidak perlu kita gunakan epsilon untuk membuktikan suatu barisan jika memang ada barisan yang seperti ini modelnya. Kita bisa langsung katakan konvergen dengan teorema ini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bukti dari teorema ini. Berarti target kita ingin membuktikan bahwa barisan Xn konvergen ke X. Berarti sama saja. Kita menginginkan bahwa untuk setiap epsilon besar 0 terdapat bilangan asli K, sehingga jika N-nya besar sama dengan K, maka berlaku Xn kurang S ini kurang dari epsilon. Ini target kita. Langkah pertama, diambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian ingat bahwa kita punya barisan AN itu konvergen ke 0. Apa akibatnya kalau AN-nya konvergen ke 0? Maka terdapat bilangan asli K, sehingga jika N-nya besar sama dengan K, nanti AN kurang 0 itu kurang dari epsilon per C. Mengapa demikian? Definisi barisan kan kalau kita punya bilangan positif selalu bisa ditemukan suku ke K besar, sehingga suku-suku setelah K-nya itu kurang dari bilangan positif itu. Nah, sekarang C-nya kan positif, berarti epsilon per C juga positif. Makanya menggunakan definisi kekonvergenan dari AN ini boleh kita peroleh seperti ini. Selanjutnya kita perhatikan bahwa kalau N-nya itu kondisinya dia lebih dari sama dengan K dan lebih dari sama dengan M, lebih dari sama dengan M berarti nanti dia mengakomodir yang ini. Berarti kita akan memperhitungkan N yang nilainya lebih dari sama dengan K dan juga lebih dari sama dengan M. Akibatnya apa? Karena dia lebih sama dengan M, N-nya, maka berlaku ini. Kemudian karena N-nya lebih besar sama dengan K, maka berlaku ini. Kalau berlaku ini berarti haruslah ini AN-nya ini kurang dari epsilon per C. Akibatnya ini kan sama dengan epsilon di sini. Berarti kita punya bahwa epsilon besar 0 yang diambil sebaran tadi akan mengakibatkan adanya suatu bilangan asli K. Bilangan asli K kalau kita mau tepatnya K-nya nanti itu dipilih ini maksimum dari K yang di atas tadi, K yang di atas sini dengan M-nya. Sehingga semua N yang besar sama dengan K aksen ini pasti berlaku ini. Ini kan menjadikan dia menyerupai definisi yang di atas tadi. K-nya di sini K aksen. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa barisan Xn ini konvergen juga ke X. Nah, sekarang kita sudah punya alat baru untuk menunjukkan kekonvergenan barisan. Coba kita lihat kegunaannya di contoh yang pertama. Di sini. Misalnya A-nya positif, kemudian akan ditunjukkan limit 1/1 tambah NA itu sama dengan 0. Karena A-nya positif, tentu berlaku ini. 0 kurang dari NA, kurang dari 1 tambah NA. Akibatnya kita punya ini. 0 kurang dari 1 tambah NA, kurang dari 1 NA. Saya kira ini cukup jelas.
Ini cukup jelas, sehingga dari sini, dari ini kita juga punya yang ini. Berarti C-nya bisa kita pandang sebagai 1/A. Nah, dan AN-nya adalah 1/N. Ini AN-nya. Maka terpenuhi tadi syarat-syaratnya. XN-nya adalah barisan bilangan real. Betul tidak? Ini betul, barisan bilangan real. Kemudian X-nya bilangan real. 0 kan bilangan real, betul juga. Kemudian AN-nya itu barisan bilangan positif yang menuju 0. 1/N ini barisan positif menuju 0. Terpenuhi. Kemudian C-nya besar 0. C-nya besar 0, 1/A besar 0, betul. Kemudian M-nya bilangan asli ya. Kalau tidak mau pusing untuk yang seperti ini, berarti M-nya 1. N yang besar sama dengan 1 kan sama saja kalau ditulis N elemen asli langsung. Ini sama. Sehingga syarat-syarat di sini, syarat cukup yang ada di teorematika 110 semua dimiliki oleh contoh bagian A, berarti terpenuhi. Maka kesimpulannya mau tidak mau haruslah XN konvergen ke X. Dalam hal ini konvergen ke 0, ini X-nya. Ini XN-nya. Demikian halnya juga untuk bagian B. Bagian B, ide pokoknya adalah menemukan bahwa ini BN ini kurang dari 1/NA. Nah, ini idenya menggunakan Bernoulli. Bernoulli yang sudah dipelajari di bab kedua. Di Bernoulli dikatakan begini, kalau kita punya X yang besar dari min 1, maka 1 tambah X kalau dipangkatkan dengan N itu nilainya selalu lebih dari sama dengan 1 tambah NX. Ini Bernoulli yang mengatakan demikian. Maka diberlakukan di sini, X-nya di sini A. Berarti ini Bernoulli menjamin. Karena A-nya kan lebih dari min 1. A-nya lebih dari min 1. Ini B bisa ditulis menjadi 1/1 tambah A. Karena kan B-nya terletak antara 0 dengan 1. Maka penyebutnya ini harus lebih dari 1. Kalau mau lebih dari 1, A-nya pasti lebih dari min 1. Atau A-nya malah lebih dari 0 harusnya. Ini A-nya lebih dari 0. Maka kalau lebih dari 0 kan berarti lebih dari min 1. Maka terpenuhi syarat untuk Bernoulli. Makanya dengan Bernoulli diperoleh ini. Berarti kita sudah punya 0 kurang dari B pangkat N kurang dari 1/NA. Kalau Bernoulli-nya sampai di sini, kurang dari ini. Ini tinggal ini, 1 tambah NA kan lebih dari NA. Makanya berlaku yang ini. Maka Bernoulli menjamin 0 kurang dari B pangkat N. B pangkat N ini Bernoulli-nya itu di sini. Ini ke sini itu Bernoulli. Bukan, yang ini. Saya hapus ini dulu. Di sini dijamin Bernoulli-nya. Jadi dengan Bernoulli itu terpenuhi. Akibatnya kita punya BN kurang dari 1/NA. Nah, kalau sudah demikian, ambil lagi 1/A-nya adalah C. Maka menggunakan AN-nya adalah 1/N lagi, maka diperoleh BN pasti konvergen ke 0 menggunakan 3/110. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, contoh C itu saya kira ini ini cukup panjang, silahkan dicermati. Ini tentu dipisah-pisah kasusnya. 3 kuncinya di sini itu cukup dilihat. Kalau C-nya 1 bagaimana? Kalau C-nya antara 0 dan 1 bagaimana? Kalau C-nya lebih dari 1 bagaimana? Dan itu semua dijabarkan di sini buktinya, bisa dipelajari mungkin. Sama halnya dengan contoh bagian D-nya. Bagian D-nya juga mungkin ini lebih sedikit kemungkinannya. Untuk membuktikan bahwa limit dari N pangkat 1/N itu sama dengan 1. Tapi ini milik Bernoulli juga sepertinya, atau lebih ke binomial mungkin ya. Ini dia menggunakan binomial sepertinya. Ya, binomial di kombinatorik itu ada binomial. Dengan konsep itu nanti akan dilihat juga bahwa dia nanti konvergen ke 1. Saya kira cukup untuk contohnya. Silahkan dipelajari contoh-contoh yang belum terlalu didetailkan penjelasannya. Saya kira ini bisa dipahami.